Elisa Lam lahir pada 30 April tahun 1991. Dia merupakan seorang mahasiswi dari Universitas British Columbia, Kanada. Pada 26 Januari 2013, Elisa Lam tiba di Los Angeles. Dia baru saja datang dengan kereta Amtrak dari San Diego menuju ke Santa Cruz sebagai bagian dari perjalanannya mengelilingi pantai barat. Perjalanan itu seharusnya menjadi liburan dari studinya di University of British Columbia di Vancouver, tempat asalnya. Itu Elisa Lam memutuskan untuk menginap di sesi hotel. Selama Elisa tinggal di hotel itu, banyak orang yang mengklaim bahwa ada sikap yang aneh dengan Elisa. Awalnya dia ditempatkan di lantai 5, di mana dia akan tinggal di kamar bersama dengan tamu lain. Tapi 2 hari kemudian, dia diberi kamar pribadi setelah para tamu mengeluhkan perilaku aneh. Dia mengganggu teman sekamarnya, dan dalam satu kasus, dia berteriak-teriak di lobi hotel. Gadis itu pernah digiring keluar ketika perilakunya mengganggu rekaman televisi di hotel. Perilakunya mungkin terkait dengan riwayat penyakit mentalnya, seperti gangguan bipolar dan depresi. Bahkan ada laporan bahwa belum dia tinggal di Los Angeles, dia menghilang untuk waktu yang singkat. Stres dan melewatkan pengobatan dapat memperburuk kondisi penyakit mental. Elisa terus berhubungan dengan keluarganya melalui telepon, namun segera dia berhenti melakukan kontak dan gagal check out dari hotel pada 31 Januari tahun 2013. Dia dilaporkan hilang oleh keluarganya dan pencarian dilakukan di kamar dan sekitarnya oleh LAPD yang tidak menghasilkan apa-apa. Setelah pencarian, mereka merilis video penampakan terakhirnya Elisa Lam di dalam lift hotel yang membuat banyak orang merinding. LAPD merilis video tersebut karena mungkin membantu mereka melacak Elisa yang hilang. Tapi mereka menganggap video itu sangat mengganggu. Elisa dilaporkan memiliki perilaku aneh sebelum dia menghilang, dan video ini seperti menunjukkannya. Rekaman itu kira-kira 2,5 menit, dan itu menunjukkan Elisa masuk dan membuat gerakan dan isyarat yang tidak biasa, lalu keluar dan masuk lift, dan sepertinya menekan setiap tombol. Pada satu titik, Elisa terlihat sedang mengawasi seseorang dan berbicara dengan teman yang tidak terlihat. Dia kemudian pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Pada 19 Februari, 2 minggu setelah video dipublikasikan oleh pihak berwenang, pekerja pemeliharaan Santiago Lopez menemukan mayat Elisa Lam mengambang di salah satu tangki air hotel. Santiago menemukan mayat itu setelah dia menanggapi keluhan dari pelanggan hotel yang katanya bau yang aneh dan rasa aneh yang berasal dari air di dalam hotel. Akhirnya, tangki tempat mayat Elisa ditemukan dikosongkan, dan tidak ada yang tahu bagaimana tubuh Elisa mengambang tak bernyawa dan berakhir di tangki tersebut. Atau mungkin ada orang lain yang terlibat atas pembunuhan itu. Staf hotel memberitahu pihak berwenang bahwa Elisa selalu terlihat sendirian di sekitar lokasi hotel. Tapi setidaknya satu orang melihat Elisa sewaktu-waktu sebelum kematiannya di toko terdekat bernama The Last Bookstore. Pemilik yang bernama Kathy Orpen termasuk orang terakhir yang melihat Elisa Lam hidup. Orpen ingat mahasiswa itu membeli buku dan musik untuk keluarganya di Vancouver. Ketika hasil otopsi keluar, banyak memicu pertanyaan. Laporan toksikologi menyatakan bahwa Elisa telah mengkonsumsi jumlah obat medis. Kemungkinan besar merupakan obat untuk gangguan bipolar yang dideritanya, tapi tidak ada indikasi alkohol atau zat terlarang di tubuhnya. Segera laporan toksikologi keluar, detektif amatir mulai menyelidiki
informasi apapun yang dapat mereka temukan dengan harapan dapat memecahkan misteri di balik kematian Elisa Lam. Misalnya satu ringkasan laporan toksikologi Elisa Lam telah diposting online oleh detektif Reddit yang jelas tertarik pada kedokteran. Rincian menunjukkan 3 pengamatan utama. 1. Lam mengambil setidaknya 1 antidepresan hari itu. 2. Elisa baru-baru ini menggunakan antidepresan dan menstabil suasana hatinya. Yang kedua, tapi tidak pada hari itu. Ketiga, Elisa tidak menggunakan antipsikotiknya. Baru-baru ini, kesimpulan ini menunjukkan bahwa Elisa yang telah diagnosis dengan gangguan bipolar dan depresi mungkin tidak minum obatnya dengan benar. Pada September tahun 2013, orang tua Elisa Lam mengajukan gugatan kematian dan mengklaim bahwa hotel gagal meriksa dan cari bahaya di hotel yang memicu risiko bahaya yang tidak masuk akal bagi Elisa Lam dan tamu lainnya. Pihak hotel berpendapat mereka tidak dapat memperkirakan bahwa Elisa Lam mungkin telah memasuki tangki air, dan karena tetap tidak diketahui bagaimana Elisa sampai ke tangki air, mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles, Norman Head, memutuskan bahwa kematian Elisa Lam adalah kejadian tidak terduga karena terjadi di area yang tidak boleh diakses oleh para tamu, sehingga gugatan itu dibatalkan. Chief Engineer Hotel Petro Tovar juga menjelaskan bahwa akan sulit bagi siapapun untuk mengakses atap tempat tangki air hotel berada tanpa memicu alarm. Hanya karyawan hotel yang dapat menonaktifkan alarm dengan benar. Jika dipicu, suara alarm akan mencapai meja depan serta seluruh 2 lantai teratas hotel. Setelah Elisa Lam meninggal, banyak teori yang muncul. Salah satunya adalah teori bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Hal itu dibuktikan dengan blog aktif Elisa Lam yang ada di Tumblr, dan dia mengatakan bahwa saya berharap saya bisa memasukkan bagian otak saya ke dalam kotak tertutup yang ditempel dan memasukkannya ke sebagian belakang lemari saya untuk malam itu. Tulisnya dalam suatu posting. Beberapa detektif online menunjuk postingannya sebagai bukti bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Namun, Cornell mengatakan bahwa hal itu tidak cukup dijadikan bukti. Teori lainnya juga mengatakan bahwa Elisa Lam dibunuh. Hal itu disimpulkan tidak ada bukti kekerasan, tapi banyak orang yang berpikir sebaliknya. Hal itu ditunjukkan ke perilaku Elisa Lam yang tidak biasa di lift sebagai bukti bahwa dia sedang diikuti oleh seorang. Tutup tangki air tempat dia ditemukan juga tertutup, yang tidak mungkin dia lakukan jika dia naik ke dalam tangki. Tetapi pekerja pemeliharaan hotel memberitahu bahwa tutupnya telah dibuka ketika tubuhnya ditemukan. Katanya dia menutupnya sebelum polisi datang. Beberapa orang bahkan menuding Pablo Vergara alias Morbid, seorang rocker mental yang membagikan video dirinya dalam Hotel Cecil beberapa hari setelah jasad Elisa ditemukan. Dia juga menggoda video musik baru berjudul Dead in Pain sekitar waktu yang sama, tapi yang dijelaskan oleh dokter Morbid sebenarnya menguji hotel tersebut pada tahun 2012, bukan 2013. Jadi, masa inapnya tidak tumpang tindih dengan masa inap Elisa. Dia juga kemudian mengatakan bahwa dia berada di Meksiko merekam album saat Elisa menghilang. Dalam dokumen tersebut, dia menjelaskan bahwa dia menderita masalah kesehatan mental akibat tuduhan tersebut. Teori yang lain mengatakan bahwa Elisa Lam menggunakan zat. Banyak orang yang percaya bahwa perilaku Elisa Lam di lift sebagai bukti dia menggunakan obat halusinasi, tapi Vice melaporkan bahwa laporan toksikologinya tidak menemukan bukti obat-obatan atau alkohol dalam tubuhnya.
Sampai detik ini, tidak ada yang pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa Lam. Dan kasus ini sampai sekarang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan.